Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bang Jalu Channel. Nah, Bang Jalu di sini udah sampai di kantor Tunas Toyota Pasar Minggu. Nah, tapi di sini Bang Jalu nggak mau bikin konten tentang masalah review-review nggak. Tapi di sini Bang Jalu akan menanyakan tentang masalah bagaimana cara untuk training ya 2 hari selama dari hari Senin sampai hari Selasa ini. Oke, saksikan video lanjutnya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bang Jalu Channel. Nah, tadi kita udah dari luar nih. Nah, cuma di sini kita tidak akan bikin konten tentang masalah review atau DP yang ada di Tunas Toyota. Namun, di sini Bang Jalu akan mau nanyai tentang masalah bagaimana cara untuk training selama 2 hari dari hari Senin sampai hari Selasa. Namun, Bang Jalu sini ditemenin sama gurunya Bang Jalu yang paling kece, yang paling keren dan paling fenomenal. Yuk, kita kenalin namanya. Halo, Mbak. Teman Mbak Kia ya? Iya, betul. Iya, bagaimana kabarnya Mbak? Baik, Alhamdulillah ya. Mbak, kalau boleh tahu nih, ini alamatnya Tunasnya di mana ya Mbak ya? Toyotanya. Oke, untuk Tunas HO, ini Tunas Toyota HO ini di Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu ya. Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya Mbak ya? Iya, betul. Jakarta Oke, Selatan. untuk alamat lengkapnya nanti ada di deskripsi sini ya Mbak ya? Iya, betul. Nanti sahabat Bang Jalu Channel nggak usah takut, nanti kita bisa ngeliat deskripsi, ada untuk alamat Tunas Toyota Pasar Minggu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Mbak, kan dari kita kemarin Senin sampai Selasa ya? Iya, Terakhir iya. kan hari ini ya? Iya. Nah Mbak, kalau boleh tahu, saya kan duduk dulu kita ya, lebih enak ya? Iya, Mbak, ini kan kita biar tahu nih untuk sahabat Bang Jalu Channel, kita materi-materi apa yang buat untuk training mulai dari hari Senin di tanggal, berarti Mas tanggal 15 ya Mbak ya? Iya. 15 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Dan Iya. tadi sampai kelar jam 12 siang ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak pedoman-pedoman training yang ada di yang Mbak ajarkan untuk di Tunas Toyota Mbak? Oke, jadi untuk training, ini khususnya untuk sales ya. Jadi kan sales itu memenuhi beberapa syarat gitu ya, harus ada beberapa level. Dimana yang kita lakukan kemarin ini, selama 2 hari ini 2 itu hari. ada level yang pertama. Level pertama, apa tuh Mbak? Kalau betul level pertamanya Mbak? Iya, level pertama itu sebenarnya dikhususkan untuk sales-sales baru. Sales-sales Dimana baru. namanya itu adalah onboarding program. Onboarding program. Jadi mulai kita baru mau masuk menjadi sales, kita ada namanya untuk training di OBP ya Mbak ya? Iya, OBP. Onboarding program. Nah, tujuannya buat apa sih Mbak OBP itu Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Iya, jadi kan ini khusus yang baru ya, training sales-sales baru, di mana seperti ospeknya gitu ya. Oh, kalau berarti kayak baru kalau kita masih ngosnya ya? Iya, biar kayak kenalan-kenalan gitu, supaya kalau kita tahu nih apa sih yang kita jual nih, apa yang kita tempatin di Toyota-nya ini ya Mbak ya? Iya, oh, betul. baik-baik. Terus gitu. Kajian apa Mbak yang ada di OBP ini Mbak? Oke, karena OBP perawalan, jadi pertama itu mengenai dasar-dasar basic otomotifnya. Dasar-dasar otomotif. Nah, yang di dasar-dasar itu mulai dari apa Mbak? Mau boleh tahu Mbak? Pertama mengenai segmentasinya dulu ya. Segmentasi. Pengelompokannya dari bentuk-bentuk mobil itu bentuk-bentuk sendiri, mobil. gitu. Nah, kalau boleh tahu bentuk-bentuk mobil itu dimulai dari apa sih Mbak? Ya, berapa tipe ya Mbak? Iya, jadi itu ada sedan. Tipe pertama sedan ya? Sedan, di mana dia itu punya ruang mesin, kemudian ruang kabin, kemudian ruang bagasi. Ruang bagasi. Jadi sedan punya 3 ruang lingkup ya Mbak ya? Iya. Kabin, ruang bagasi, sama ruang mesin. Ruang mesin. Nah, pertama itu sedan, yang kedua kita bahas apa nih Mbak? Yang kedua itu adalah bahas tentang MPV dulu ya. MPV, multi purpose vehicle. Iya. Jadi mobil untuk keluarga ya. Jadi sementasinya untuk di atasnya city car lah. Cuma untuk memuat 7 orang ya, 7 seater ya. Nah, di dalam MPV ini ada apa aja sih Mbak? Nggak boleh tahu Mbak?
kalau MPV itu dia ruang kabinnya lebih luas. Ruang kabinnya lebih luas dibandingkan sedan ya berarti Iya, ya. betul, Oke, dibandingkan terus? sedan. Sebenarnya dia sebenarnya sama ya. Basicnya itu sedan. Basicnya sedan. Tapi untuk bagasinya itu bukanya atau apa namanya pintu bagasinya itu menyatu dengan kaca belakang seperti itu. Intinya menyatu dengan kaca belakang. Iya. Itu oke. Terus Mbak? Terus yang selanjutnya itu SUV. SUV, Sport Utility Vehicle ya Mbak ya? Iya, betul. Nah, itu apa sih Mbak yang dibahas dengan SUV itu Mbak? Karena dia itu sport ya, Oh, dia jadi diperuntukkan juga buat kayak semacam off-road gitu Oh, ya. untuk off-road. Untuk apa namanya, untuk medan-medan yang cukup terjal dan yang lainnya Medan-medan gitu ya. berarti secara langsung kayak 4-wheel drive ya, 4x4, 4x2 ya. Nah, Gitu. terus yang paling utamanya itu dia punya ground clearance yang Ground lebih clearance-nya gede, lebih tinggi ya, sorry, berarti lebih tinggi gitu ya. sahabat Banjo Channel, jadi di sini kita membahas tentang masalah sedan, kemudian kita bahas MPV dan bicara SUV ya Mbak ya. Di mana yang dijelaskan dari Mbak Kia ini, SUV itu untuk ground clearance lebih tinggi ya Mbak ya, dibandingkan sedan dengan MPV. Namun dengan segmentasi 3 itu terserah kalian untuk memilih yang mana. Tergantung dari kebutuhannya Mbak Iya, ya. betul. Kembali lagi ke Gitu. kebutuhan kalian gitu ya. Kalau misalnya punya keluarga yang cukup banyak gitu, Iya. mungkin bisa disarankan untuk MPV gitu ya. Kalau Karena- keluarga banyak bisa MPV. Nah, Iya. tapi kalau SUV kan sekarang itu kelihatannya kayak Fortuner itu udah 7 orang ya. Iya. 7 seater juga ya. Nah, berarti kembali lagi nih, mungkin keluarganya itu suka dengan traveling atau mungkin Traveling. jalan-jalan kayak Perjalanan kemah jauh ya gitu berarti ya. Perjalanan jauh dengan rute yang cukup banyak ininya ya. Medannya terjal agak gitu. agak kayak gila-gila gitu ya, berbelok-belok ya. Berarti Terus cocok berbatu-batu. tuh buat SUV gitu. SUV. Jadi sahabat Bang Ju Channel, kalau misalnya pengen merasakan gimana rasanya jalan berbatuan, tapi muatan 7 orang, SUV juga cukup ya Mbak ya. Iya. Jadi di atas MPV, saya pengennya golongan tinggi nih, tapi saya pengen bisa merasakan akselerasi yang lebih enak lagi, di atas 2000 cc ya Mbak ya. Betul. Nah, yuk kita datang ke Tunas Toyota, mau di cabang manapun bisa ya Mbak ya, Bisa, betul. pemesanannya. Nah, Mbak, kita udah bahas tentang masalah basic, masalah segmentasi. Nah, yang kita bahas kali ini apa lagi nih Mbak? Yang kemudian yang paling penting itu adalah 7 step-nya ya. 7 step apa untuk aja sih Mbak? selling 7 step gitu. sellingnya Mbak? Pertama itu greeting ya, greeting atau kita masuk juga greeting itu ke prospecting dulu. Prospecting. Jadi pertama adalah greeting. Jadi bagaimana kita untuk sapa konsumen ya Mbak ya. Iya, Pembukaan betul. awal katanya begitu. Kalau dibilang tak kenal maka tak sayang ya Mbak ya. Iya. Gitu. Jadi kita harus tahu tentang masa pembukaannya dulu. Kalau bahasa Betawinya introduce ya Mbak ya. Ya gitu. Introduce, Ya. betul. Terus di situ juga kita buat bangun ini ya, bangun Chemistry ya sama Betul, sama calon konsumen kita ya Mbak ya. Iya, Oke. mantap. Pertama greeting. Oke, yang kedua apa Mbak? kita prospek. Sebenarnya sih awalnya itu prospek dulu sih. Pertama prospecting. Oke. Jadi pas begitu kita punya prospek nih, udah tahu nih ada hot prospek, Baik. baru kita mulai bertemu kan. sama si Kita bikin customer-nya. janjian berarti ya, janji untuk ketemu terhadap calon konsumen kita. Iya. Oke. Kemudian abis udah ketemu itu kan masuknya tadi di tahapan greeting itu Di ya. tahapan greeting, oke. Kemudian udah ketemu, baru kita mulai cari tahu nih apa sih sebenarnya motif beli utamanya atau MBU-nya dari MBU, customer-nya itu. oke. Nah itu masuknya ke dalam Qualifying. Oke. Pertama kita step adalah prospecting ya. Kemudian kita udah dapatin prospek, kemudian kita janji ketemu, dimasukin ke greeting. Nah, setelah ketemu greeting, kita mengetahui nih motif pembelian apa. Tapi di dalam step qualifying. Iya, betul. Nah, itu kita baru 3 step nih. Iya. Nah, udah mendapatkan motif pembelian utamanya. Nah, itu apalagi nih Mbak? Detail sahabat Bang Jo Channel Mbak. Kemudian udah qualifying, kita itu kan presentasi dulu ya. Presentasi produk knowledge ya Mbak ya. Kita udah tahu nih MBU-nya dia apa, kita arahkan untuk ke produk yang menurut kita ini cocok gitu buat si customer. Calon customer kita. Jadi pertama kita udah mulai prospecting, kemudian kita greeting,
ketiga kita qualifying, dan kita keempat mengetahui Presentasi. presentasinya apa dengan produk yang diminta sama dia, kebutuhan apa unit yang dibutuhkan keluarganya. Iya, seperti itu. Setelah sudah nih, Udah selesai presentasi apa lagi nih Mbak? presentasi, kemudian kita langsung negosiasi aja. Negosiasi. Ya. Kelima ya berarti gitu ya. Kelima. Negotiation. Jadi kalau bahasa Betawinya sih ya negotiation, tapi kalau bahasa Inggrisnya negosiasi ya. Kita ngediling gimana caranya ya Mbak ya. Betul, nego-nego lah ya. Nego-nego. gitu. Tenang, masalah diskon itu kan, wah jago ya Mbak ya di sini ya Mbak ya. Iya. Nah, udah dapat negosiasi, apa nih Mbak yang harapan dari pihak konsumen biasanya Mbak? Oke, setelah negosiasi itu kan biasanya banyak tuh ya Apa aja tuh, Mbak? keberatan-keberatannya gitu ya. Gimana tuh? Kemudian misalnya keberatannya itu baik itu tentang warnanya yang dia kurang cocok, atau misalnya diskonnya, kemudian ketersediaannya, persediaan unitnya. Nah, kayak gitu baru deh kita arahkan tuh gimana caranya Untuk ke handle-nya closing dulu ya? ke closing. Ke closing akhirnya untuk ke SPK ya Mbak ya. Oke, sahabat Bang Yu Channel, pada waktu kita tahapan di negotiation, kita pastikan dulu ya Mbak ya. Pertama adalah unit tersedia apa enggak ya. Kedua adalah warnanya apa. Yang ketiga, berapa lama proses kreditnya. Kalau dia kredit ya. Nah, kalau dia cash mah ya udah tinggal ambil aja ya. Tapi biasanya H+6 H+7 ya Mbak ya. Setelah pelunasan ya Mbak ya. Oke. Jadi setelah kita udah mengasih untuk DEC pengiriman ya, kita harus tanyain lagi, Pak, Bu, ini mau jadi SNK apa enggak pengirimannya. Jadi supaya kedepannya konsumen tidak menjadi blunder ya Mbak ya. Iya. Jadi pusing. Nah, setelah udah kita negosiasiin, nah closing. Jadi SPK ya Mbak ya. Oke, di SPK itu ada apa aja sih Mbak? Biar tahu sahabat Bang Yu Channel, bagian-bagiannya apa aja gitu loh Mbak ya. Oke, di SPK itu kan pertama ada identitasnya dulu ya. Identitas Dia nomor maunya KTP konsumen ya Mbak ya. Dia mau belinya untuk siapa nih gitu. Jadi berarti maksudnya data pemakai kendaraan. Pemakainya gitu ya. Kemudian apalagi nih Bang. Jadi nanti di dalam SPK itu pertama adalah namanya konsumen dulu. Kedua ada alamatnya. Kemudian sebelah kanannya adalah data pemakai kendaraan. Di bawahnya lagi sebelah kirinya ada namanya daftar SNK dan BPKB. Biasanya semuanya itu kesepakatan ya dari kesepakatan. Baru di bawahnya adalah unitnya. Biasanya kan ada yang dia mau beli itu untuk anaknya atau mungkin buat hadiah nih untuk istrinya atau yang lainnya lah ya. Nah biasanya itu nggak cuma atas nama customer itu sendiri, tapi mungkin atas nama anaknya atau atas nama keluarganya. Ada juga mungkin kalau misalnya kita punya customer itu perusahaan, berarti kan atas nama perusahaan. Perusahaan, oke. Mbak, biar tahu nih Mbak, kan kita udah bahas nih nama, alamat, data pemakai, STNK di bawahnya untuk bookingnya ya. Tapi jangan lupa booking transfer ke PP Tunas Tridian TBK. Jangan sama sekali transfer ke rekening sales ya Mbak ya. Bahaya. Ya, takutnya namanya manusia hilap ya Mbak ya. Kita masuk kantong lagi. Oke ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya udah ditransfer nih Mbak, tiba-tiba si konsumen itu ditolak atau di reject Mbak dari pihak leasing, ada caranya nggak sih Mbak? Atau bagaimana sistem pengembalian uangnya Mbak dari Tunas Toyota ini Mbak? Biasanya itu kan kita bisa ya, tapi nunggu beberapa waktu dulu kalau nggak salah tuh. Kurang lebih sekitar 14 hari kerja ya, 10 sampai dengan 14 hari kerja. Tapi dengan syaratnya pengembalian yang kertas hijaunya ya Mbak ya. Dan ini dilampirin fotokopi KTP dan fotokopi rekening korannya, rekening tabungan, covernya. Buat apa? Buat kembalikan ke pihak konsumen, ke rekening tabungannya. Nah, udah kita bahas nih, udah pengembalian uang, udah masalah unit. Nah, Mbak, hal apa aja untuk mengatasi retention, Mbak? Misalnya ada masalah nih tentang masalah unit, apa yang kita harus istilahnya solusinya ke konsumen, gitu, Mbak? Oke, kalau misalnya masalah unit, pertama kan kita bisa alihkan dulu ya. Misalnya ada unit yang ini nih yang tersedia dulu, biasanya kita sarankan untuk customer memilih yang tersedia gitu ya. Kalau emang dia pengen segera gitu ya. Kemudian kalau emang benar-benar pengen yang hal itu juga, unit itu juga, pastikan ke dealer masing-masing bahwa unit itu akan inden dengan cepat gitu ya. Yang inden itu akan produksi dengan cepat gitu ya.
akan dikirim lah gitu dengan cepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu nih kapan indennya, waktunya gitu ya. Kemudian kapan juga jangan juga memberi harapan ya, PHP ya gitu ya, pemberian harapan palsu ya, kayak Ayu Ting Ting dong jadinya ya. Oke, Mbak, lanjut gimana nih Mbak? Jadi kalau misalnya sudah kita menjanjikan untuk pengiriman, warna, kemudian DDP semua sekalian, nah kita satu lagi Mbak, jangan lupa untuk follow up reminder. Ya, betul. Pertama jangan lupa untuk 3 hari, kita mau tanyakan bagaimana Bapak Ibu sudah mendapatkan unitnya, merasakan gimana, ada kendala apa tidak setelah kita kirim unit ya Mbak ya, atau namanya DEC ya Mbak ya, gitu. Kalau boleh tahu nih DEC panjangannya apa sih? Ya, DEC itu ada Delivery Explanation to Customer gitu. Delivery Explanation to Customer. Jadi istilahnya ya kita mengirim apa yang udah dijanjikan gitu untuk customer. Oke, jadi DEC itu Delivery Explanation to customer. Jadi janji kirim kepada konsumen udah dijadwalin ya. Iya. Berarti DEC itu kurang lebih kita tutup unitnya itu berapa lama Mbak? Oke, kalau DEC itu kalau dia tanpa STNK. Tanpa STNK berapa itu hari? Itu 7 hari. 7 hari tidak ya? Tidak dihitung Sabtu Minggu. Berarti 7 hari kerja, 1 minggu tidak dihitung ya? Iya. Oke, kalau udah ada DEC. Nah, kalau dipakai SNK berapa lama itu Mbak? Kalau pakai SNK itu 14 hari kerja. 14 hari kerja, Sabtu Minggu tidak dihitung. Ya, betul. Oke. Berarti terhitung apabila dia udah pelunasan DP dan sudah ditutup unitnya iya. ya? Oke. Kalau yang mungkin juga yang banyak juga ya dari Tunas Toyota juga, jangan lupa nih ya untuk melakukan juga ini level 1 trainingnya. Kenapa sih penting banget tuh training gitu ya, walaupun memakan banyak waktu mungkin ya untuk training gitu, tapi kembali lagi kita itu bukan hanya dituntut untuk menjual aja ya. Kemudian kita juga harus punya skill yang harus terus ditambah gitu. Oh gitu. Seperti itu. Jadi yang tadinya kita jualan hanya ya udah fokus target aja. Kita jadi tahu nih, oh ternyata ngadepin customer tuh seperti ini ya gitu. Seringkali kita lupa gitu, gimana caranya menghadapi berbagai macam customer. Itu yang kadang juga akhirnya target kita nggak tercapai nih karena kita susah gitu ya. Secara tidak langsung kita harus mengenali produk knowledge-nya dulu ya Mbak ya, sebelum kita kita mau berperang di medan perang nih. Nah, kita udah punya skill-nya dulu ya, toolkit-nya juga gitu, ya. Iya. Skill produk knowledge-nya dan toolkit-nya ya Mbak ya. Jadi next-nya akan ada level 1, level 2, dan level 3. Waduh, berarti levelnya banyak ya Mbak ya? Sampai level 4. Level 4 tuh. Untuk sales. Sales ada 4 level ya Mbak ya? Iya, ada 4 sales. Jadi setelah OBP ini, nanti mereka akan melaksanakan PSSC, itu profesional skill-nya gitu. Personal sharing skill-nya. Oke. Yang ketiganya apa Mbak? Lanjut lagi ke ASST. ASST apa tuh Mbak? Advance-nya. Advance-nya. Oke. Kemudian yang triple ST. Triple ST, bukan triple ST manis ya? Salah ya. Iya, itu udah yang paling seniornya ya. Paling seniornya. Gitu. Jadi itu udah melalui, baru nanti bisa lanjut nih lebih improve lagi. Lebih improve lagi. Jadi SPV ya nantinya. Jadi SPV. Jadi dipastikan lah ya untuk sales Tunas Toyota khususnya gitu, itu udah melalui tahapan berikutnya ya. Jadi bukan hanya asal jualan aja, tapi dia juga udah diasah nih skillnya gitu. Baik. Nah, sekian dari channel Bang Jal Channel. Wabil Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the